Syiah ini adalah kelompok pertama, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma setelah perperangan tersebut atau setelah tahkim tersebut, Syiah ini sebagai sebuah kelompok namanya. Dulu Syiah itu adalah pendukung Nabi Muhammad SAW, intinya Islam. Baik. Tapi setelah terjadinya tahkim ini, Syiah ini mengklaim dirinya, saya ini pendukung daripada Sayyidina Ali. Maka orang-orang Syiah ciri-ciri di Lombok itu, bapak kata bapak ketua yayasan kita, Bang Guru Haji Ahmad Maki Ma'arif, itu ciri-cirinya sering pakai baju hitam. Sering pakai baju hitam, itu ciri-ciri Syiah kata beliau. Fin layalik ammal banadik mushtaq la'alik wahishni lu'ak bali mashghul بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa orang yang tak jawab salam saya doakan tidak dapat jodoh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Sama-sama kita muliakan Abah Syekhuna Tuan Guru Haji Ma'arif Ma'mun beserta keluarganya dimanapun beliau berada. Yang sama kita muliakan guru kita Tuan Guru Haji Ahmad Maki Ma'arif beserta keluarganya dimanapun beliau berada. Sama kita muliakan juga Tuan Guru Haji Abdul Rahman Ma'arif beserta keluarganya dimanapun beliau berada. Sama kita hormati Ketua IPNU dan IPPNU serta rekan-rekan panitia, dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan saya panggil anak-anak atau saya panggil adik-adik? Ya, beserta Makesta Raya Perdana Ponpes Manhalul Ma'arif Darai yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi pagi hari ini seperti yang diamanatkan oleh moderator tadi, saya akan menguraikan tentang keaswadaan. Tahu itu aswada? Ya, kalau sudah tua, kalau sudah tahu saya akhiri sudah. Karena sudah tahu, belum tahu. Mungkin hanya singkatannya saja, okay? Jadi aswada itu artinya ahlus sunnah wal jamaah. Singkatannya itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan sebuah faham yang dimana terbentuk melalui politik dulu. Politik di mana? Politik di dalam umat Islam. Dulu pada zaman Khalifah Rasyidin, siapa pemimpin umat Islam yang paling tinggi? Pemimpin umat Islam yang paling tinggi, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, setelah kepemimpinan beliau meninggalkan para sahabat yang kita kenal dengan sahabat Khalifah Rasyidin. Sahabat Khalifah Rasyidin ini ada 4. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang
ketiga Utsman bin Affan atau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa beliau Sayyidina Ali ini bergelar karamallahu wajhah sendiri dari sahabat yang empat ini? Karena beliau itu ada kemuliaan di wajahnya. Kenapa ada kemuliaan di wajahnya? Karena Ali bin Abi Thalib ini semasa hidup sampai beliau wafat tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Mohon maaf. Tadi sudah dibacakan, kebetulan saya konsentrasi fikih, jadi harus izhar kholqi terang dan jelas. Jadi jangan sampai memaknai nanti pemateri ini terlalu vulgar. You know vulgar? Bukan yes, ya. Terlalu apa istilahnya? Iya, transparan. Artinya jelas lah istilahnya. Itu biasanya kalau konsentrasi fikih. Nah, dengan karamallahu wajhana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, itu beliau memimpin umat Islam yang terakhir. Namun dalam kepemimpinan tersebut ditolak oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenal namanya Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya. Di mana kenalnya nak? Hah? Kenal namanya saja. Okay? Sayyidina atau istilahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini salah satu orang yang menentang daripada Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa ditentang? Karena hanya dia yang berhak menyambung daripada kepemimpinan tersebut setelah Utsman bin Affan. Dialah yang berhak menurut dia sendiri untuk menyambung kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi umat Islam itu lebih pro istilahnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga dalam kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diberontak oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan pemberontakan tersebut maka terjadilah perang pertama. Ini saya ceritakan sejarah daripada timbulnya aliran-aliran di dalam Islam. Jadi mohon diperhatikan betul, nanti salah diterima. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Nanti saya mengatakan my zone, kalian dengarnya baygon. Makanya tolong perhatikan, ya. Karena saya yang duduk di sini paling gagah. Kenapa saya yang paling gagah? Pertama, karena memang saya duduk di sini laki-laki, di samping saya wanita, berarti saya gagah. Benar ya? Ya. Yang kedua karena saya sudah laku begitu. Karena sudah laku berarti sudah gagah. Nah, bukan berarti kalian setelah ini menikah. Jangan. Okay. Jangan. Terutama yang kelas 2 ini. Kelas 2 itu banyak sekali cobaannya kiri kanan. Baik. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Nah, perang. Terjadilah peperangan pertama di dalam Islam yang dikenal dengan perang Siffin. Perang apa? Perang Siffin ini adalah perang pertama yang terjadi di dalam umat Islam. Kenapa terjadi perperangan? Karena politik tersebut yakni perebutan kekuasaan. Istilah bahasa sekarang perebutan presiden. Betul? You understand? Yes, man. Nah, dengan perebutan tersebut maka terjadilah peperangan. Okay? Terjadilah peperangan. Tetapi dalam peperangan tersebut maka dia hasilkan yang namanya arbitrase tahkim. Didamaikan oleh tahkim sehingga libur perang dulu 6 bulan. Ada istilah libur perang. 6 bulan libur perang. Kenapa? Untuk membahas yang namanya isi daripada tahkim itu sendiri. Tahkim ini arbitrase untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Bukan aiseteru, zifilia. Mudah-mudahan beliau keluar dari penjara. Masih sampai sekarang Zul Zifilia nama vokalis band aiseteru. Ya karena berseteru tadi saya ucapkan. Nah, jadi dengan liburnya perang selama 6 bulan itu menyepakati sebuah
hasil tahkim yang dimana isi tahkim tersebut adalah ingin menurunkan kedua belah pihak antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dakwah pemimpinan, tidak ada istilah kepemimpinan sudah, ketimbang terjadi yang namanya perperangan. Sehingga pada suatu ketika dikumpulkanlah umat Islam setelah 6 bulan berjalan. Dikumpulkanlah umat Islam setelah 6 bulan berjalan. Dengan perkumpulan tersebut ada kelompok dari pendukung Sayyidina Ali, ada kelompok supporter pendukung dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikumpulkanlah seperti ini. Ada kelompok IPNU, ada kelompok IPPNU. Nah, dari perkelompokan tersebut diutuslah masing-masing satu untuk menyampaikan hasil daripada tahkim yang dibuat selama 6 bulan itu. Apa isi tahkim tadi? Yakni tidak ingin menaikkan jabatan atau tidak ingin menaikkan Sayyidina Ali jangan jadi presiden, Muawiyah bin Abi Sufyan jangan jadi presiden. Intinya kita kosongkan dulu presiden ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya baku hantam sesama umat Islam. Nah, pada saat perkumpulan tersebut maka diutuslah dari kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah seorang tokoh yang sangat tua. Tahu namanya tua? Tua tapi tidak berkaki 3. Ini bertunjang dengan berkaki 3. Nah, sedangkan dari kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan diutuslah Amr bin As. Sudah ditulis. Nanti ditanya sama panitia, saya tidak mau tanggung jawab. Selama jalan sudah. Saya ulangi, nanti ada masing-masing kelompok itu menyampaikan hasil daripada tahkim. Orang yang didelegasi atau yang diutus oleh kelompok Ali, pendukung Ali, namanya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan utusan dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan namanya adalah Amr bin As. Dalam penyampaian tersebut didahulukanlah Abu Musa al-Ash'ari dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kenapa beliau didahulukan? Tua. Tetapi dalam pendahuluan ini ada niat busuk daripada kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kapan niat busuk itu terbukti? Majulah yang namanya Abu Musa al-Ash'ari ini. Dalam penyampaian beliau menyampaikan isi tahkim yang sebenarnya, yaitu tidak ingin menaikkan Sayyidina Ali, tidak ingin menaikkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah beliau selesai menyampaikan isi tahkim itu oleh Abu Musa al-Ash'ari, maka naiklah utusan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Amr bin As. Ketika dia menyampaikan anak muda ini, dia tidak menyampaikan apa isi sebenarnya daripada tahkim. Malahan dia itu mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada forum tersebut pula dia menyebutkan, Amr bin As ini menyebutkan bahwa dia mengokohkan atau melantik Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai presiden. Sehingga kelompok dari Ali tentu akan menolak, memberontak. Saya tidak setuju. Nah, kira-kira seperti itu sudah. Saya tidak setuju. Dengan mereka menolak ini, mereka keluar dari barisan Ali dan menamakan dirinya namanya Khawarij. Khawarij ini artinya keluar. Okay? Nah, artinya keluar. Kenapa? Karena dia ini tidak mau menerima hasil tahkim. Karena dia tidak menerima hasil tahkim, maka dia membuat paham, yakni siapa yang tidak ingin mengikuti daripada paham kami sebagai Khawarij, maka akan saya bunuh, saya goro. Tahu namanya digoro? Sakit anak, sakit anak dengan sakit kita goro. Limbah doang untuk perayaan kau. Jangan macam-macam sama Lombok. Nah, kira-kira seperti itu. Pulau Seribu masjid, Pulau Seribu Kusimo.
Benar ya? Nauzubillah, pulau seribu maling. Nah, dengan hal tersebut maka keluarlah kelompok Khawarij. Sebelumnya ada namanya Syiah. Syiah ini adalah kelompok pertama, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma setelah perperangan tersebut atau setelah tahkim tersebut, Syiah ini sebagai sebuah kelompok namanya. Dulu Syiah itu adalah pendukung Nabi Muhammad SAW. Intinya Islam. Baik. Tapi setelah terjadinya tahkim ini, Syiah ini mengklaim dirinya, saya ini pendukung daripada Sayyidina Ali. Maka orang-orang Syiah ciri-ciri di Lombok itu, kata bapak ketua yayasan kita, Bang Guru Haji Ahmad Mafi Malik, itu ciri-cirinya sering pakai baju hitam. Sering pakai baju hitam, itu ciri-ciri Syiah kata beliau. Nah, gimana cara Syiah itu? Sangat berlebihan dia. Mengubah kalimat Sayyidina Muhammad menjadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kalau dia sujud itu, kalau dia rukuk sholat gini-gini. Padahal dia di video gini-gini sholatnya. Nah, itu Syiah sudah itu. Nanti kalian kira sesat, tapi itu aliran Syiah. Itu aliran pertama di dalam Islam. Aliran kedua di dalam Islam namanya Khawarij. Itu yang keluar dari kelompok tahkim. Nah, orang yang keluar dari kelompok tahkim ini, dia menganggap bahwa orang yang terlibat dalam tahkim itu, baik Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ammar bin As, Abu Musa al-Asy'ari, itu wajib hukumnya dibunuh karena dianggap kafir. Mereka itu berdosa besar katanya. Siapa yang berdosa besar maka kafir, siapa yang kafir maka halal darahnya dibunuh. Ribut sudah. Nah, ada kelompok lain lagi yang namanya Murji'ah. Ini Islam tapi sudah mulai banyak namanya kelompok. Kenapa? Itulah namanya politik. Terjadinya namanya perbedaan pandangan dan hal sebagainya. Coba kalau Rasulullah SAW masih hidup sampai sekarang, mungkin kita tidak ada namanya NU, tidak ada namanya NUI, tidak ada namanya Muhammad SAW. Apa? Namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ini yang mendirikan Muhammadiyah ini sama namanya Muhammadiyah. Kenapa? Karena sumbernya langsung ada Rasulullah SAW. Ya? Tapi itulah perjalanan daripada kehidupan dunia. Nah, setelah Murji'ah ada tumbuh aliran namanya Qadariyah. Nah, Qadariyah ini hak semuanya, prerogatifnya Allah sudah. Ya, dia tidak mampu berjalan manusia ini kecuali Allah semua yang mengatur. Maka Allah yang mengatur katanya. Tidak ada sanggup manusia. Setelah Qadariyah ada aliran namanya Jabariyah. Jabariyah ini terlalu apa? Manja. Kenapa terlalu manja? Tidak ada sangkut pautnya Allah. Artinya apa? Dia memaksa semua yang ada di muka bumi ini saya saja yang melakukannya. Artinya diri mereka sendiri. Bukan manja darinya, tapi mandiri. Setelah namanya Jabariyah ada aliran namanya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini dia menafsirkan Al-Quran dengan otaknya, bukan dengan hadis. Otak langsung. Kenapa? Karena mereka banyak terpengaruh oleh orang-orang Barat. Sampai-sampai dia mengatakan, "Auzubillah min dzalik," kalau Tuhan itu berzina, kalau kita berzina, Tuhan pun berzina. Itu katanya. Kenapa? Saking kerasnya pemahaman daripada Mu'tazilah ini. Pendirinya Wasil bin Atha namanya pendirinya itu. Wasil bin Atha. Bukan Tok Dala. Penipin. Kenal lo Penipin? Nah. Di mana ketemu? Oh, di TV. Hebat kalian. Ketemunya di TV. Timbang saya tidak pernah ketemu. Sama ketemu di TV juga. Nah, setelah aliran Mu'tazilah ada namanya aliran Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Ini aliran Al-Asy'ariyah ini aliran ke-7. Setelah Al-Asy'ariyah ada namanya aliran Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Nah, yang terakhir ada aliran namanya Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sejarahnya. Nah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 3 ciri yang harus kita pegang. Ada 3 ciri yang harus kita pegang di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan riwayat Imam At-Tabrani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
iftaraqul yahudi ala ihda sintaini sab'in nafirqah. Besok kata Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ada bangsa Yahudi itu terdiri dari 72 kelompok. Wa 'ala Nasara, dan kelompok Nasrani juga terdiri, ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 73. Nah, di dalam Islam sendiri ada namanya kelompok Islam itu, aliran-aliran itu 73 kelompok. Hanya satu yang masuk surga kata hadis tersebut, yakni Aswaja. Sehingga orang-orang zaman sekarang, zaman now itu ya mengklaim kelompok mereka itu semua Aswaja, Wahabi, menamakan diri Aswaja. Tahu namanya Wahabi? Wahabi ini paling hina. Kenapa? Dia yang mengharamkan maulid. Ini maulid tinggal sebentar lagi. Dia mengharamkan maulid, tapi ketika dikasih jadi reti dia paling colok. Wahabi. Wahabi ini jelas-jelas itu adalah buatan daripada Yahudi, konspirasi Yahudi. Wahabi ini akan menghancurkan Islam dari dalam, dihilangkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dihilangkan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau sudah hilang, maka lemah kita. Maka diharamkan namanya sholawat, hadroh, maulid, tahlil, zikir, nyalam dengan toa, bersalaman sama orang tua haram katanya. Wahabi ya, talqin mayit haram. Itu hati-hati. Nah, di Ibnu ini tidak mengajarkan itu semua. Di Ibnu itu mengajarkan tahlilan, zikir, dapat ala kedar, jok sigresek, boleh. Ya. Di Ibnu itu, EPPN itu mengajarkan juga yang namanya membawa janji renggi. Ya. Ketika zikir lemas, amin, lemas, terpengulun, dulang, makanan di depannya, wajibah. Kenapa? Itulah ciri-ciri kita. Tapi itu artinya kalau hadir di majelis walaupun tidur itu sama pahalanya, nak. Sekalipun sekarang kalian di sini belajar bahasa agama, 1 jam kita bahas ilmu agama itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini sembahyang subuh tadi malam atau sholat tahajud ini, sembahyang tahajud juga. Oh, sembahyang. Sholat tahajud. Doa rakaat berat tidak? Berat. Nah, kita belajar ilmu agama ini 1 jam kita bahas tentang ilmu agama lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kelebat mendek, anak bayi lah berdedam kemuri. Sekalipun tidur tapi pahalanya sama, anak. Cuman yang didapat beda. Orang dapat sedia, buahnya kita dapat, dia dapat kulitnya saja. Makanya jangan tidur. Nanti bentuk pulau kalian. Setelah bentuk pulau keluar angin dari bawah. Bahaya itu. Kalau yang ngomong seperti saya, bunyinya itu bahaya, basoka. Lah yang kurus-kurus ini bahaya juga. Ya, yang paling menyakitkan itu adalah bau yang tidak memiliki suara. Makanya jangan tidur. Jangan tidur. Saya tidak menyinggung yang mokok, karena saya juga mokok alias gemuk. Ya, Rizal ya. Mana Andri ini? Oh, ini juga. Anak bang ngepes Andri tadi. Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, inilah tradisi-tradisi NU. Nah, di Wahabi itu banyak ajaran-ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan kita. Hindari itu semua. Ya, merokok haram katanya, nggak boleh. Padahal itu no smoking. Benar katanya no smoking. NU smoking. NU smoking. Itu rata-rata guru kita di NU itu rokok, nak. Benar nggak? Kenapa? Di rokok itu mereka zikir. Kenapa? Huhunya itu menandakan Allah,
Allahu dia. Jadi kalau NU ada yang mengaku NU tapi mengharamkan zikir, mengharamkan menyebut la ilaha illallah, itu bukan NU namanya. Ya. Baik. Nah, ciri-ciri yang harus kita pahami di dalam aswaja itu, yang harus kita ikuti. Kalau tidak ada ciri-ciri ini, jangan saja dilihat, apalagi diikut. Dilihat saja jangan. Kenapa? Sesat menyesatkan. Kalau tidak ada ciri yang tiga ini, mana ciri-ciri aswaja yang harus kita ikuti? Yang pertama dalam hal akidah. Akidah, you know akidah? Yes. Keyakinanmu, yes. Imanmu. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wal 'amalu bil arkani wa tasdiqun bil lisani. Itu pengertian iman. Nah, di dalam iman, keyakinan, akidah itu kita mengikuti dua imam. Yang pertama namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yakni aliran Al-Asy'ariyah yang tadi. Yang kedua namanya Imam Al-Maturidi, yakni aliran Al-Maturidiyah yang tadi. Kenapa kita mengikuti dua imam ini, dua aliran ini sebagai akidah kita? Karena mereka berdua ini yang sudah direstui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana isi daripada aliran akidah tersebut? Ada yang tahu? Wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ulang. Cik, salam. Masih bersama oke semua pemirsa, mohon bangun Muhammad Hamdi. Bangun nak, tidak usah tidur, nanti bengkok lehermu itu. Kita ini mau nyanyi nih. Ini salah satu aliran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bidang akidah. Mana mereka bidang akidah ajarannya? Wujud tidak masih kurang serempak. Itu amalan orang tua kita. Aku balok kata toke salai rajang lambah. Ya amalan paku balok kata toke rajang lambah masih depan dia lah. Apa amalan? Wujud kita mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Ada selama serak-serak basah, serak-serak. Ya, walaupun saya tidak laku di media rekaman ini, tapi sedikit tidak kita ketahui ajaran daripada imam yang dua ini. Yang pertama namanya wujud, ada. Kita meyakini Allah itu ada enggak? Ada. Mana buktinya ada Allah? Ada kali ya. Wah, tidak bisa. Saya ini dibuat semalaman.
Ya mohon maaf Ibu moderator, ini guru fikih yang ngomong. Saya ini dibuat kesebelasan bertanding. Kiri kanan, saling goreng, dah. Alhamdulillah Real Madrid menang. Tidak bisa seperti itu. Nah, kalau memang orang tua kalian yang menjadikan kalian ada, lalu orang tua kalian siapa yang menjadikan mereka ada? Bopu jadi ada. Segera. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kalau tidak paku siapa? Paku dari balok. Balok istilahnya. Kalau balok siapa lagi? Tatel lagi. Setelah tatel, oke. Setelah oke, goreng. Apa istilahnya? Setelah itu apa lagi? Hari-hari bilang. Setelah itu rajang lambak sudah. Tahu nama rajang lambak? Loncat pagar. Ya, itu sampai Nabi Adam alaihissalam jelas yang buat itu adalah Allah. Nah, itu salah satu bukti nyata kita bahwa Allah itu ada. Wujudihi ka'adani, adanya seperti tidak ada. Yang kelas 3 angkat tangan. Yang kelas 3 angkat tangan. Peserta IPNU ataupun IPPNU angkat 3, kelas 3. Nah, yang kelas 3 atau yang kelas 2 lah istilahnya. Oke? Ada kalian punya calon itu? Senyum-senyum berbeda kan? Hati-hati ini, jangan bilang tidak ada. Di belakang itu mengintai. Kalau memang ada atau nggak ada di sini, di luar sana, sampai jangan tahu tuh. Di luar sana calonnya, dia tetap di hatiku. Benar ya? Benar. Sekalipun aku tidak simpan fotonya, tapi dia sudah simpan dalam hatiku. Lah, kira-kira seperti itulah. Wujudihi keadami, adanya seperti tidak ada. Kalau dalam kehidupan dunia, ya, pas saya tidur, dia yang terbayang. Ketika saya makan, dia yang kuat mempandangi. Ketika aku berjalan, bayangannya yang mengitariku. Tiada hari tanpa engkau, wahai bulan. Kira-kira seperti itu, ya? Panggilan sayangnya begitu ya. Dikira gendut, panggilannya gendut, belai. Ada yang panggil slebem. Macam panggilan ayangnya. Ayang. Ya. Boleh nak, silakan saling mengetahui, tapi jangan sampai melewati Pak. Ustaz, saya ini tidak pacaran. Saya itu tidak istilahnya begitu. Saya itu bersahabat, Ustaz. Oh, bagus. Kamu bersahabat. Terus bagaimana sahabatmu di seharian kalian itu? Gimana sahabatnya? Oh, saya itu selalu bersama. Gimana cara bersamanya? Saling pegang, Ustaz. Bahaya ini. Sahabat tapi saling singgih. Ya, saling kuda-kudaan. Itu bukan namanya sahabat, itu namanya baku hantam. Ya, lama-kelamaan walaupun sahabat ya, timur ke barat, selatan ke utara, lama-lama masuk angin. Setelah masuk angin, dia mencoblos sebelum hari H. Mencoblos sebelum hari H. Setelah itu, al-mar'ah kan mir'ah, perempuan itu ibarat cermin. Benar gak? Yang di belakang, benar gak? Al-mir'ah kan, al-mar'ah kan mir'ah.
Perempuan itu seperti cermin. Cermin kalau dilempar pecah tidak? Bisa nggak disatukan? Sama nggak bentuknya? Itulah wanita. Lah kalau laki-laki sekalipun 10 kali mereka tetap gagah ganteng, orang jadah orang datang. Iya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka lah yang mencoba sebelum hari H, belum memilih hari sudah mencoba. Oh, jangan, gak usah, dia yang mau. Siapa yang mengkerek? Kalian. Nah, dua-dua sudah. Nah itu nah, hati-hati zaman now, jaga diri. Jangan mengaku Islam, tapi seperti itu, jaga diri. Banyak pergaulan. Lah seperti penuh EPPNU ini. Ya saking cepatnya gitu ngomongnya. Gitu. Bergaul begitu, jangan sampai yang namanya masuk dalam pergaulan bebas. Kalau sudah seperti itu, kasihan anak kalian nanti. Gimana rasanya kalau orang tua kalian, ibu kalian, na'udzubillah min dzalik, digauli bebas, na'udzubillah min dzalik, ibu kalian sakit tidak? Sakit. Marah tidak? Ibu kalian na'udzubillah selingkuh, sakit tidak? Sakit nak, mampu ini milik Jawa, kira selingkuh jaga. Sakit nak, kalau orang tua kita diapa-apain sama orang, benar tidak? Itulah ibarat anak-anak kalian nanti ketika lahir. Oke? Nah, pertanyaannya, mana yang kalian sayangi? Umpamanya kalian kalau sudah menikah, istri atau anak? Hah? Oh, ini jawabannya istri. Itu jawabannya anak. Bagus. Dua-duanya enggak. Ah, itu bukan pilihan. Pilih salah satunya. Oke, ada yang mengatakan anak, ada yang mengatakan istri. Ya, kalau anakmu digendong sama orang, gimana rasanya? Senang tidak? Senang. Anak digendong sama anak kita, dirawat sama orang lain, digendong, nah, ya, dirawat, dipeluk, okay? Kalau lapar dikasih makan. Senang nggak anak kita seperti itu? Adik kita seperti itu, senang nggak? Nah, gimana kalau hati istri kalian seperti itu? Gimana kalau ibu kalian digendong sama orang, dipeluk sama orang? Marah tidak? Berarti lebih kangen istri, lebih kangen ibu. Jadi tolong jaga pergaulan. Nah, itu aliran daripada, kembali kepada laptop. Tidak ada laptop ini. Nah, itu aliran daripada aswaja. Mana juga aliran-aliran atau paham-paham daripada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dengan Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Mana lagi aliran apa namanya? Ajaran-ajarannya, paham-pahamnya. Seperti tahlilan, itu paham mereka nak. Zikir, maulidah, berjanji. Apa lagi? Ziarah kubur, wirid, rotibul hadat, itu semua aliran mereka. Okay? Ada sifat-sifat jaiz kepada Allah, ada sifat wajib. Yang tadi kita bacakan bareng-bareng itu sifat wajib. Itu semua paham daripada ajaran imam yang dua tadi. Okay? Paham ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua dalam bidang fikih. Yang kedua dalam bidang fikih ada namanya mazhab tertua. Kalau selain fikih yang ini tidak boleh kita ikuti. Karena kenapa? 4 mazhab ini sudah masyhur diikuti oleh umat Islam. Sudah banyak digandrungi, diikuti. Yang pertama namanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini sangat berpengaruh. Sekitar pengikutnya itu 32% di belahan dunia. Mazhab Hanafi. Di mana mazhab Hanafi ini berkembang? Ada di India, ada di Bangladesh, ada di Sri Lanka, ada di Pakistan, ada di Asia Selatan, Turki. Okay? Itu tempat berkembangnya mazhab Hanafi. Paham? Nah, yang kedua ada namanya mazhab
Maliki. Mazhab Maliki ini ya, perkembangan dunianya atau yang diikuti oleh belahan dunia itu sekitar 20%. Mazhab Maliki penganutnya di seluruh dunia sekitar 20%. Di mana berkembangnya mazhab Maliki ini? Ya, ada di Afrika Utara, ada di Barat. Maliki di Maroko ada juga mazhabnya di situ. Oke. Nah, setelah itu ada namanya mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini itu pengikutnya sekitar 28% di belahan dunia. Mazhab Syafi'i. Di mana tempat berkembang mazhab Syafi'i? Indonesia, Malaysia, bahkan Malaysia dengan Brunei Darussalam itu menjadi mazhab resminya mereka. Ada di Thailand. Wek apa ya? Wek dia bilang. Studi hak. Siapa namanya penyanyi dangdut itu dari Thailand itu? Jurayu atau Jirayu? Ya. Ada juga di Filipina, Singapura. Ini tempat berkembangnya mazhab Syafi'i. Itu sekitar 20%, 28% pengaruhnya yang mengikutinya. Yang terakhir ada namanya mazhab Hambali. Itu pengikutnya di seluruh dunia itu sekitar 5%. Seketik 5%. Di mana mereka berkembang mazhab Hambali ini? Di Mekah Al-Mukarramah. Tempat perkembangannya. Di Arab Saudi mazhabnya mereka itu adalah Hambali. Nah, dalam mazhab ini kenapa ada yang namanya fikih? Kalau tidak ada mazhab yang 4 ini, murid-murid mereka itu jangan diikuti. Nah, kenapa bahaya? Bahaya. Apa hukumnya mencium? Boleh atau haram? Jangan menghukumi dulu. Kita lihat kondisinya. Kalau kita cium adik, hukumnya mubah. Kalau kita cium tangan ibu bapak, hukumnya wajib, dia bilang. Sunnah. Sangat dianjurkan Nabi. Kita hormati cium tangan guru. Bagaimana kalau cium lawan jenis? Halal, dia bilang. Haram, untuk isi haram. Tidak boleh cium lawan jenis. Bagaimana kalau sama jenis? Ciumnya ragil. Gimana hukumnya? Haram juga. Kalau ciumnya itu mengundang syahwat, cium gak dia mau. Ini yang laki-laki membayangkan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam fikih ini kita harus ikuti aturannya. Misalnya mazhab Syafi'i, ya, menutup aurat, ya, dari atas pusat sampai bawah lutut, yang laki-laki. Kalau wanita kecuali telapak tangan dan wajah atau muka. Ya begitu cara kita. Ini ada paham di Surabaya. Pahamnya beda, nak. Ini siapa yang mau mengikuti silakan sudah. Paham di Surabaya itu. Pernah ke Surabaya? Pernah ke Surabaya? Ya, karena ada film Genta Buana itu Surah dan Baya namanya. Ya. Ada di Surabaya, alirannya beda, nak. Dia memahami bahwa Allah itu maha melihat. Benar enggak? Oke, Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Benar enggak? Nah, kalau memang Allah maha melihat, untuk apa kita pakai baju? Kenapa? Karena Allah maha melihat. Sekalipun kita pakai baju, tetap Allah bisa melihat mesin-mesin yang ada di dalam itu. Ya, kalau kalian mesinnya masih ting-ting. Nah, kalau saya ini enggak lah. Istilahnya enggak berkarat.
Ya, mohon maaf ya, supaya itu sudah ngantuk, sudah mimpi di Mekah mungkin di ibadah itu. Ya. Nah, jadi paham mereka itu seakan-akan Allah itu maha melihat, benar. Tapi dalam praktek fikihnya mereka itu buka baju, nak. Buka baju semua keluarga, isi keluarga korannya itu buka baju. Kenapa? Mengatakan Allah itu maha melihat. Murun satu toa buka baju nih. Sakuti. Itu umum ya, yang mau itu. Bergelamir doang ya. Terus mereka itu apa istilahnya? Kumpul barang mandi. Mandi itu di tempat di tengah sawah, nak. Marah dengan kerbau saling ngumpul itu. Mandi mereka. Kenapa mereka mandi dan tidak pakai baju? Kehidupan mereka pun tidak pakai baju. Kenapa? Karena paham mereka mengatakan Allah Maha melihat. Jadi untuk apa pakai baju? Pintar nggak? Bodoh bintolong. Nah itu. Jadi paham-paham seperti itu yang harus kita antisipasi. Ada paham yang meninggalkan sholat juga. Ada. Kenapa mereka meninggalkan sholat? Sudah tamat. Loh, gimana cara menamatkan sholat? Saya mau nih. Mereka ada paham, ya, paham yang berbeda dengan kita. Ini tubuh dibuat dari apa? Tanah lah, luarnya ini, casingnya ini. Tanah lah kira-kira. Dalamnya yang menghidupkan namanya roh, jiwa. Benar ya? Nah, dalam ilmu tasawuf, tasawuf sedikit. Nah, yang ketiga itu memang paham yang ketiga itu adalah dalam hal tasawuf. Sebelum saya jelaskan yang itu. Ciri yang ketiga itu tasawuf. Terakhir ini, tahan saja. Ciri ketiga itu tasawuf, mengikuti dua imam. Pertama namanya Imam Al-Ghazali, yang kedua namanya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Junaidi Al-Baghdadi. Dalam bidang tasawuf kita mengikuti dua imam. Yang pertama namanya Imam Al-Ghazali, yang kedua namanya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Nah, dalam ilmu tasawuf kita menurut paham, ya, yang ruh itu tidak butuh makan. Ruh itu tidak butuh minum. Ruh itu tidak butuh tidur. Yang butuh makan, yang butuh minum, yang butuh tidur adalah jasad kasar kita ini, yang luar ini. Kalau jasad halus seperti ruh itu tidak butuh yang namanya makan, minum, tidur, dan hal-hal dunia yang lain. Sehingga kalau kita sholat, yang sholat itu sebenarnya adalah ruh kita yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh kita yang sholat, nyembah kepada Allah. Hati-hati, tolong diperhatikan, nanti sesat. Ini pernah saya jadi pemateri, sudah dibacakan tadi kan. Saya ini pemateri khusus di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pemateri khusus, kenapa dikatakan pemateri khusus? Karena saya itu menjelaskan tentang filsafat dan penalaran. Tentang ini, filsafat. Sehingga sekitar 35 orang sempat saya kafirkan. Mau saya kafirkan. Kenapa? Karena mereka salah menafsirkan. Nah ini anak-anak sekalian, jangan, saya tidak akan menyampaikan ke sana. Ini saking bahayanya pemikiran. Makanya tolong diperhatikan. Apalagi kalau berbicara tentang ilmu tasawuf. Walaupun masih kecil, sekedar saya mengasih tahu umumnya saja, biar kalian tidak dilema ketika didebat oleh orang-orang lain. Nah, ada istilahnya sampai mana tadi? Ruh. Yang sholat itu adalah ruhnya, yang butuh bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena ruh ini Allah yang menciptakan. Jasad halus kita Allah yang menciptakan. Jasad kasar kita juga Allah yang menciptakan. Yang ketika meninggal dunia, yang dicabut itu adalah ruh. Jasad halusnya itu kembali kepada Allah, sedangkan jasad kasar itu kembali kepada tanah alias kuburan. Nah,
sholat, yang butuh zikir. Kenapa? Karena itu makanannya tidak mungkin dia makan di ini. Negara senyumnya. Benar. Ada yang sini. Woi, menanti makanan di luar. Kita, benar ya, Ibu Ketua. Benar, menanti makanan. Menanti makanan. Oh iya. Candu di moderator. Ya. Makanan ruh itu adalah sholat, zikir, puasa, apa lagi? Sholawatan, tahlil, tidur itu bukan makanan ruh. Mati itu bukan makanan. Nah, ini mati-mati saja bahasanya ini. Nah, apa? Kalian mau duluan itu atau gimana? Nah, artinya apa? Itu makanan jasad halus. Kalau makanan jasad kasar ya seperti ini, makanan minuman dan hal sebagainya, tidur, ya, pergi ke WC, mandi, itu makanan jasad kasar. Jadi kalau ruh itu tidak membutuhkan yang namanya pergi naik ke masjid, cukup dia itu ingat kepada Allah sudah selesai sholat. Itu pemahaman mereka. Secara konsep, secara pengertian benar dalam hal tasawuf, tapi secara praktek tidak. Sehingga banyak orang yang menamatkan sholat. Kenapa? Duduk-duduk sudah selesai sholat. Kenapa? Hanya ruh yang sholat, kata mereka. Hebat mereka. Sedangkan Rasulullah saja sebagai umat terbaik, manusia terbaik, insan mulia, muka bumi, akhirat, beliaulah yang paling mulia. Bahkan tidak akan bisa jadi kalian ini tanpa nurnya Muhammad. Tidak akan bisa jadi yang namanya isi bumi sedunia ini. Tidak akan bisa jadi isi langit jagaraya itu. Tidak akan bisa jadi yang semuanya. Manusia dari Adam sampai yang sekarang ini tidak akan bisa jadi. Tidak akan bisa jadi yang namanya bintang-bintang. Semuanya tidak akan bisa jadi tanpa nurnya Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Saking hebatnya Rasulullah SAW. Tapi beliau itu sholat 5 waktu. Lah kita baru belajar setengah, sudah termabuk cinta. Manakala orang mau pergi ke Mataram, dia baru sampai ke Diri sudah oleh mabuk di sana. Tidak jadi ke Mataram. Itulah yang menyebabkan orang belajar tasawuf menjadi gila. Kemana-kemana pengurus tasbih, bawa bergeremban, semeh sampai ini. Kenapa? Karena itu dia belum sampai kepada tujuannya. Maka jangan sampai mengikuti tasawuf yang tidak benar. Hanya 2 aliran yang tadi. Ya, kesimpulannya. Jadi ciri-ciri aswaja itu ada 3. Yang pertama bidah akidah, yang kita ikuti 2 imam, namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Imam Abu Al-Maturidi atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ada Mansurnya sedikit. Yang kedua ciri aswaja itu adalah fikih. Fikih mengikuti 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Syafi'i, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hanafi. Dalam bidang tasawuf, ciri yang terakhir aswaja dalam bidang tasawuf. Pertama namanya Imam Al-Ghazali, yang kedua namanya Imam Junaidi Al-Baghdadi. 3. Makanya kalau orang meninggal dunia itu 3 tali pocongnya, atas, perut, sama kaki. Kenapa? Sempurna agamanya. 3. Sempurna agamanya. Ada akidah, ada fikih, ada tasawuf. Makanya kalau sudah akidah, kita sudah beriman kepada Allah. Sekarang kita sudah fikih, mazhab Syafi'i. Naikkan paham agamanya kepada tasawuf. Ya ampun, banyak orang jadi wali. Paham ya? Allah alam bishawab. Allahumma biqil aqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.